Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nora masih nekat saja. Alah, Hedis seru, Hedis. Aku ada yang mau tanya, Hedis. Nora, tadi kita lagi bahas loh, lagi bahas kencing tadi. Oh, lagi bahas kencing. Kenapa kau nggak mau bahas batu? Saya suka bahas batu ini. Bahas batu? Iya. Gimana? Apa nggak kita selesaikan dulu yang kencing ini? Emangnya kencingnya kenapa? Mau kau minum kencing kau? Kalau di ajaran Kristen tidak pernah ada ajaran untuk meminum kencing hewan. Siapa biang, Hedis? Siapa biang? Di mana? Di ayat berapa? Di raja-raja itu, orang di situ minum kencing dan memakan taihnya. Ajaran bukan itu. Ajaran bukan itu. Nggak, ajaran bukan itu. Minum kencing. Udah, sebentar. Nora, yang saya tanya itu ajaran atau ada peristiwa? Udah, terimalah itu dulu. Oke, aku terima. Biar jangan kita rungkat. Aku terima. Iya, sekarang aku tanya sama kau, itu kencing unta itu wajib nggak diminum? Di situ dikatakan kepada suku Rana bahwasanya suku Rana itu ada diwajibkan, jangan diwajib ya, jangan wajib, sunnah. Ada nggak disunahkan untuk minum? Ada lah. Semua yang dikatakan Muhammad itu kan sunnah. Semua yang dianjurkan Muhammad itu kan sunnah. Gimana sih? Kok ketawa dia? Malu ya teman-teman. Lihatlah di mukanya, di raut mukanya itu loh. Nora, ini kan sudah banyak nih dijual di Arab nih. Iya, sebentar. Enggak, sekarang sudah banyak dijual di Arab. Orang-orang yang umroh, yang saya mau mereka minum tanya, kencing ada onta di nggak sana. jangankan dia, itu Pak. kan bukti Disunahkan bahwasanya minum itu ada nggak? Ada nggak? Nah, itu kan Muhammad menyuruh suku Rana. Berarti itu kan dapat dijadikan patokan. Gimana sih dulu hadisnya menyuruh karena baik, saya bacakan. Tertib ya, saya bacakan. Jangan dipotong ya. Saya bacakan tertib. Jangan langsung panik gitu. Wajahmu kelihatan ini loh, kelihatan tertekan. Tertekan loh wajahmu. Saya bacakan. Apa dulu? Biar saya buka. Saya buka dulu hadis apa? Hadis apa? Bentar. Iya. Kini gara-gara ada tombolnya ini jadi anu. Sama orang congor begini. Sebentar, ini ada tombol, ada merah-merahnya ini gimana cara ngilanginnya ini? Biar nggak kehalang bacaan saya. Mana aku tahu? Kau yang punya. Oke, Anas bisa bacakan. Anas bin Malik dia bercerita. Ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Satu-satu lah. Oke. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Baik, Bukhari. enggak apa-apa. Dia masih ngeles pemirsa, dia masih ngeles, enggak Hadis apa-apa. apa? Masa hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Baik, Bukhari? saya tunjukkan, Iya, hadis riwayat apa? Cepat. Hadis riwayat Muslim ada, riwayat Bukhari ada. Yang Muslim lah, yang Muslim berapa? Oke, Muslim, baik. Tampilkan dulu. Aduh. Nomor berapa? Sebentar, nomornya itu beda-beda. Oh, nomornya beda-beda. Nanti bahas batu ya. Boleh. Bahas batu ya, Edis, mau nggak? Iya. Mau apa nggak dulu? Udah dibilang iya kok, gimana sih Nora? Edis, cepat. Hadis Muslim. Bilang iya loh dari Nomor tadi. berapa? Nomor berapa? Coba teman-teman ada yang tahu nomornya di kolom komentar teman-teman. Nih, kok ketawa? Saya kan sudah bilang bahwasanya saya tidak peduli masalah hadis-hadis ini. Tapi tidak tahu, cuma dia hanya menjiplak screenshot. Enggak masalah. Saya tampilkan. Cepat, tunggu dulu. Ya, hadis Muslim nomor. Sebentar, saya carikan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Riwayat lain ditambahkan. Yang penting jangan lari, ya. Yang penting jangan lari. Aku nggak lari, aku di sini. Kau ini. Cepat, ayo, tunggu dulu. Nomor berapa? Cepat. Kau lama kali kau bawa data, gak bawa kau lengkap. Ayo. Oke, hadis riwayat Bukhari nomor 2795. Muslimnya tadi mana? Bukhari aja, Bukhari. Oh, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 2795. Jangan lari kamu ya. Awas kalau lari nanti. 275. Kalau nomor udah dibilang beda-beda. 2795. Iya, 2795. Di situ nggak tahu nomornya beda. Nomornya lain lagi tuh. Emang bener gimana sih? Orang buka hadis tapi nggak menguasai dia punya data. Memang nomor hadis itu beda-beda karena nomor hadis itu baru belakangan ini dikasih nomor. Dulu belum ada nomor. Gimana sih? Kok tawa. Yang kasih nomor itu kan orang-orang belakangan ini. Emang Bukhari pernah kasih nomor hadisnya? Ada sungguh ada orang-orang yang nekat.
lagi Anda termasuk kepada orang-orang kami. nekat. Cepat baca, telah bercerita kepada kami. Coba bacakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada sejumlah orang dari kepada kami dulu nih hadis Bukhari. Telah bercerita kepada kami. Mu'ala bin Asad telah bercerita kepada kami. Uhaib dari Ayub dari Abu Kilabah. Ayo, cepat. Hadis riwayat Saya juga punya saya di Hei, orang ya ingin lari dari hadis ini ribut malah dasar tidak tahu haliku ribut masalah nomor padahal hadis ada yang juga sudah mengatakan bahwa hadisnya ada masih ribut masalah nomor. Anda ingin ngeles saja. Kenapa Anda ingin ngeles masalah nomor itu emang beda botol. Masalah nomor itu beda-beda. Nggak usah ribut nomornya, nggak usah ribut nomornya. 295 95 kita di sini punya Bukhari 95. Gimana? Kok ributin masalah nomornya dan bilang nomornya beda-beda? Saya tanya sama kamu, Bukhari enggak? Nomor siapa? Bapak tahu lah. Iya, makanya itu karena kalian yang bikin nomornya nggak sama, karena kalian nggak beda-beda dan beda palsu. Saya malu palsuin sendiri, palsuin sendiri, pakai itu bahwa kamu ributin nomor, materinya dia ketemuan bentar lagi lari dia, bentar lagi dia lari dia bentar lagi lari, nangis dia bentar lagi nangis dia bentar lagi, udah aku bilang kau jangan ribut masalah nomornya, jangan nomornya yang kau ributin, nomornya yang kau ributin, isinya yang kau masalahkan itu. Bongok kali lo si Edis ya. Ini punya saya di sini hadis 2795, 2568. Coba di 2568. Hadis Sahih Al-Bukhari 2796. Sekarang 2568. Nomor-nomor itu yang beda-beda kok gimana? Nomor kalian yang beda-beda, kalian yang ngasih nomor kok. Bukhari 226. Tuh, Bukhari 2568. Ibnu Majah 2568. Kalian yang ngasih nomor sendiri beda-beda kok. Diam dulu lah kau. Ributin masalah nomor. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat, lagi Anda termasuk orang-orang yang super nekat. Hadis Bukhari Ibnu Majah 2568, Bukhari 226, Bukhari 2568. Banyak nomornya. Saya baca dulu. Kamu gak usah ributin nomornya, materinya aja kau bahas itu. Bukhari nomor 2568. Celing, udah aku buka. Telah 226. Aduh. Hadis Bukhari berapa nih? 226. Tadi hadis Bukhari 2568. Makanya nomor kalian tuh beda-beda, Pao. Udah berapa kali dibilangin. Yang mau saya baca yang mana? Bukhari 226. Oke, 226. Awas kok kalian ini ribut aja di masalah nomornya, udah memang nomornya beda-beda kok. Ya iyalah, kok pikir emang pakai yang bikin nomor itu kalian dan kalian yang beda-bedain, makanya kalau jangan ributin nomor. Hadis Bukhari 226. Oke. Oh, nangis kau, nangis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata beberapa orang dari atau Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit. Beliaulah memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya dicampur susu. Mana dicampur di situ? Minum air seni, minum air kencing, ya kencing. Ya, minum air kencing, minum kencing hewan tuh. Beberapa ya, orang minum kencing hewan terus. Saya baca. Nah, nangis kau kan, ada hadisnya nangis kau. Sekarang kau ributin lagi nomornya. Udah tahu ada berbelit-belit kau. Jangan kau berbelit-belit, udah ada hadisnya. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintah agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong. Mata mereka dicungkai. Lalu mereka enggak lah. Ini seram. Kisos berlaku. Seram Tuhan kau membinasakan bangsa Amalek. Fokus. Makanya tadi bukan Tuhan kau mucikari loh. Fokus. Mereka minta minum namun diberi. Abu Kilabah mereka semua mencuri setelah imanan dan meraih Allah dan Rasulnya. Di sini di mana dikatakan wajib? Karena orang itu sakit. Oke, sudah selesai belum? Udah selesai belum? Oke, berarti di situ Muhammad menganjurkan orang minum kencing hewan. Iyalah, kalau memang tidak
pada zaman itu tidak ada yang berarti namanya nabimu, obat berarti ataupun nabimu dokter. sebentar. Berarti nabimu mengajarkan kamu kalau sakit minum kencing hewan. Banyak kali kau. Kau bilang kapan dia? Tadi dia ributin nomor. Ternyata setelah ada nangis dia. Nangis dia. Tadi ngeributin dia nomornya mana ininya. Giliran ada nangis dia, ngeles dia. Lihat tuh mukanya terbeban. Terbeban dia mukanya. Kita bahas batu. Udah, sekarang sebentar dulu. Kenapa kau nggak minum kencing batu? Kenapa nggak kau minum kencing? Kenapa nggak kau minum kencing? Selesaikan dulu ini. Penyakit kok. Kalau kau sakit berarti minum kencing. Kalau kau sakit berarti minum kencing. Penyakit Edi. Iya kalau. Yang saya tanya kalau. Menang lagi teman-teman. Kalau sakit kenapa minum kencing utara? Saya cabut. Jangan lari dulu, kita selesaikan. Dulu. 59 ketika berarti kalau sakit, terima dulu matchnya. Terima dulu match dari saya. Terima match dari saya, jangan kau lari. Oke. Aku tanya sama kamu sekarang, Nora. Kalau kau sakit kau harus minum kencing nggak? Kalau kau sakit harus minum kencing nggak? Tidak mau mungkin minum kencing. Dia nggak mau minum kencing. Padahal itu ajaran Muhammad. Padahal ajaran Muhammad Indonesia. Dia nggak mau mengikuti ajaran nabinya sendiri karena dia tahu minum air kencing itu jijik. Kenapa kau tidak minum kencing unta, Nora? Itu sudah saran. Iya. Sebelum ke situ minta dulu pengakuan. Saya minta dulu pengakuan dari kamu kalau saya sakit saya minum kencing. Saya minum kencing unta aja. Kan itu saran dari Muhammad. Sekarang itu wajib nggak? Kan saran dari Muhammad. Wajib. Saran dari Muhammad. Kenapa kau nggak mau? Kenapa kau nggak mau? Oke. Malu dia malu. Dia tidak mau mengikuti saran Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang berani kamu menentang Muhammad. Berani kamu menentang saran Muhammad yang sangat mulia. Berani kamu membantah saran Muhammad yang mulia untuk meminum kencing hewan. Mengapa kamu kalau sakit tidak minum kencing hewan? Sekarang kita buat tantangan gimana? Dia kencing unta nggak mau diminum. Kita buat tantangan. Gimana? Sekarang gini. Saya minum kencing unta, kau minum racun maut. Kalau kau sakit kau minum kencing unta gimana? Gimana? Kalau kau sakit kau minum kencing unta gimana? Kau berani kali cuma ya, kalau kau bilang dulu, kalau aku sakit aku minum kencing unta. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita ke situ. Sebentar. Kita ke situ. Tapi bikin dulu pengakuan kesimpulan. Saya Nora, kalau saya dulu. Kamu kok malu? Karena kau malu. Kalau sakit. Ini najis dibilang dia. Berarti Tuhan mau mengajari kau minum yang najis. Diharamkan di dalam imamat. Berarti Tuhan Muhammad mengajari kau minum yang najis. Ini babak belur dia bisa. Lihat mukanya terbeban mukanya. Bentar lagi lari bentar lagi nih. Dipencet bentar lagi tombol. Pencet tombol lari. Minum racun maut. Pencet tombol lari Nora. Pencet tombol lari. Kenapa kau bilang kencing najis? Kenapa kau bilang kencing najis? Berani enggak kau? Kenapa kau bilang kencing najis? Berani enggak? Kenapa kau bilang kencing najis dibilang? Berani enggak? Dia lari dia teman-teman. Kita tutup dulu kesimpulan kita ini. Dengan sebuah statement dari kamu bahwasanya kamu bilang begini. Bahwasanya. Nah, kenapa kau nggak minum kencing unta? Malu. Tidak ada yang namanya pengobatan atau dia malu mengikuti sunnah. Dia malu mengikuti sunnah. Sungguh kamu tega kamu ya. Tega kamu mengatakan itu malu. Kamu bilang masa kamu bilang najis? Muhammad yang nyuruh minum kencing. Dia menyuruh minum kencing. Kamu bilang itu najis. Najis kamu bilang itu lancang kamu ya. Lancang kamu ya. Lalu Kristen bilang coba Nora debat sama Edis. Lancang. Iya tuh. Mic-mu masih kalah dengan saya Nora. Ya. Suara saya lebih besar daripada mic-mu. Terima kasih yang kasih boneka Bang. Makasih Bang. Itu saya yakin Nora, akan mati. kenapa kamu bilang bahwasanya itu najis? Kenapa kamu bilang itu najis? Padahal itu Muhammad yang mengajarkan. Berani-beraninya kamu. Lancang kamu ya. Lancang kamu mengatakan bahwa itu najis sedangkan itu Muhammad yang nyuruh. Sungguh kamu Nora termasuk orang-orang yang keji. Dengan berani-beraninya kamu mengatakan Muhammad mengajarkan meminumnya hal najis. Kamu itu termasuk orang-orang yang nekat Nora. Sungguh kamu nekat Nora. Sudah babak belur dalam debat, babak belur pula kamu dalam poin. Habis kamu babak belur.
Masih datang kok besok? Masih datang kok besok? Kita minum cuma kita minum. Masih datang kok besok Nora? Tidak ada lagi. Nora kalau perlu kita kandangin ya. Bisa saja. Kita dengar ya. Nora, dengarkan Nora. Kau bilang Muhammad mengajarkan meminum yang najis Nora. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat.
Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya.
Karena pada intinya atau pada kenyataannya seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.